sebelum acara kita mulai, dimohon dengan sangat untuk para peserta simetri ini untuk mute dulu audionya atau off-kan dulu audionya, tetapi untuk videonya jenengan on-kan. Karena sebelum ini mau diadakan foto terlebih dahulu. Apa sudah, Pak? Sudah difoto atau belum, Pak? Sudah. Oh, sudah foto. Sudah. Oke, berarti langsung kita mulai saja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, ya. Selamat bergabung di acara simetri kali ini. Yang terhormat Bapak Joko Pramono, SPD, selaku Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Yang terhormat Bapak Sinan Musfiki, MPD, selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Dan yang terhormat juga para narasumber, yaitu Bapak Durun Firdaus, SPD, MPD, dan Ibu Istri Pak Iyah, SPD. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta simetri pada pagi hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya Indah Pramurti akan memandu acara kurang lebih 2 jam ke depan. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang pastinya luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Simetri ini singkatan dari sharing interaktif MGMP Matematika Terkini. Nah, ini merupakan launching pertama, ya, merupakan acara pertama dari MGMP yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Untuk tema kali ini mengambil integrasi ICT dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Sebelum acara kita mulai, mohon dengan sangat agar acara dapat berjalan dengan lancar. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, untuk videonya di-on-kan dan audionya di-off-kan. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. 3, acara inti. Dan yang keempat, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama untuk yang beragama Islam. Untuk yang selain Islam menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Jepara yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Joko Purwono, SPD. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Bapak Joko Purwono. Terima kasih. Sudah terdengar ya? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Untuk kameranya Bapak. Sudah hidup? Sudah. Sudah Pak. Sudah masuk kameranya, suara sudah? Sudah. Oke, baik, saya ulangi ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat pada kita. Di mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu muka, walaupun dalam istilahnya dalam keadaan berjauhan, tetapi insya Allah ini tidak mengurangi semangat kita dalam menggali ilmu dari teman-teman kita nanti.
Yang kedua, salawat dan salam mari kita salawatkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya juga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama ingin kami sampaikan adalah karena ini bertepatan dengan tanggal 25 November, yang pertama katakan selamat hari guru untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang menjadi anggota PGRI juga tidak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun untuk PGRI yang ke-75. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus MGMP yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Pada pertemuan hari Rabu tanggal berapa itu ya? Tanggal 5 kira-kira, atau tanggal 6, tanggal 4. Hari Rabu tanggal 11 ya Pak ya, tanggal 11 kita sudah mengadakan pertemuan seluruh pengurus. Dalam acara itu salah satunya adalah membahas kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah launching pertama, atau istilahnya itu ya boleh dikatakan uji coba, tetapi kalau ini nanti berhasil berarti ya uji cobanya langsung berhasil. Insya Allah nanti ke depan pertemuan MGMP apabila masa pandemi ini masih berlangsung, ya kita lakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan nanti dengan peserta yang lebih banyak lagi. Dari sini kita lihat peserta hadir sudah 50, berapa ini? 36 peserta. 39 Pak. 39 di layar saya Pak, 36 ya. Oke, terima kasih, 39. Alhamdulillah cukup banyak ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti walaupun secara daring bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dalam kondisi apapun, sharing antar teman mestinya tetap kita jalankan. Ini adalah salah satu upaya kita dengan menggunakan Meet seperti ini. Pertemuan saya sudah melakukan komunikasi di dalam grup, ya, di dalam grup WA itu sudah ada sih sebetulnya. Tapi menurut saya ini ya, dari penilaian saya di dalam grup itu kecenderungan kita guyonan itu lebih banyak. Oke. Sedikit sekali porsi informasi yang terkait dengan kegiatan profesi kita. Sedikit ya. Menurut saya itu masih terlalu sedikit. Dan lagi di dalam grup-grup WA yang kita punya, baik itu pengurus ataupun kalau pengurus kelihatannya serius terus ini ya. Komunikasinya selalu serius, tetapi di dalam grup MGMP itu lebih banyak gojekannya. Ya oke lah, tidak masalah, itu kan untuk refreshing kita ya. Tetapi di dalam forum ini kan boleh dikatakan resmi ya. Kalau boleh saya kritik nyun sewu penyelenggara ya, ini idealnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada Mars Jepara, kemudian setelah itu ya seperti acara dalam pertemuan MGMP pleno lah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, ini kan baru uji coba atau awal atau semacam launching pertama kali. Nanti ke depan kalau ini tetap dilaksanakan, mudah-mudahan sih ke depan sudah tidak ada pandemi sudah berakhir, dan semoga kita bisa pertemuan secara langsung di dalam satu ruangan yang ideal. Apabila itu masih terjadi nanti, saya harapkan pertemuan kita jadikan dulu. Halo, terdengar tidak suaranya? Dengar Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang bersedia mengisi Pak Dukron sama Bu Is nanti. Marilah kita ikuti
paparan beliau. Kita sharing sifatnya di sini nanti. Apa saja ilmu yang beliau sampaikan, monggo kita serap. Ya. Panjenengan, Bapak Ibu semua bisa saling berbagi. Barangkali punya pengalaman, termasuk Pak Turon yang jelas punya pengalaman, Bu punya pengalaman tertentu. Pertemuan yang akan datang bisa dari Bapak Ibu yang lain, atau mungkin juga dari narasumber yang lain. Dan Bapak Ibu yang merasa kurang atau merasa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saat inilah forum yang baik, forum yang resmi, forum yang tidak ada gojekannya. Tapi kalau nanti gojekan juga monggo, tidak apa-apa. Yang penting pada pertemuan hari ini kita usahakan semaksimal mungkin, walaupun kehadiran baru 40 orang, mudah-mudahan hanya 40 orang ini bisa membuahkan hasil yang maksimal atau setidaknya mendekati maksimal, karena kalau langsung fix kemungkinan memang sangat kecil. Ini sudah kita coba berbagai upaya dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Meet, dengan menggunakan macam-macam, dan akhirnya disepakati oleh panitia, oleh pengurus menggunakan Microsoft Teams. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak bicara di sini nanti karena jam 10 nanti juga ada undangan di Dinas Dipora. Saya hanya mengantarkan saja sebagai koordinator matematika yang ditugasi oleh MKKS. Saya mengucapkan selamat melakukan pertemuan, selamat beraktivitas di MGMP yang selama ini kelihatan MGMP kok mati suri, ada tetapi seperti tidak ada. Maka untuk mewujudkan bahwa MGMP tetap ada, MGMP matematika tetap ada, ini adalah salah satu upaya dari pengurus kita mengadakan pertemuan pleno tetapi lewat daring. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti membawa hasil yang bagus ke depannya. Monggo kepada Pak Turon dan Bu Is, monggo nanti disampaikan segala yang panjenengan punya. Tadi saya lihat di grup Pak Turon itu memberi pilihan. Mbok gini aja Pak Turon, tidak usah jenengan menyampaikan pilihan. Untuk yang pertama kali ini langsung saja jenengan mana yang panjenengan anggap perlu disampaikan, sampaikan saja. Ya Pak Turon ini maksud saya. Untuk Bu Is, monggo juga sampaikan saja apa yang panjenengan punya. Nanti kita bisa sharing, bisa saling berbagi. Dan teman-teman yang lain, ayo jangan berkecil hati. Saya salut sekali dengan Pak Najib. Pak Najib masih aktif betul nggih di grup ini, di Meet ini. Yang katanya hampir mendekati purna tapi masih aktif. Alhamdulillah Pak Najib. Saya harapkan yang lain juga begitu. Mari kita selalu bergabung di dalam MGMP Matematika ini dan kita hidupkan MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan matematika di Kabupaten Jepara ini semakin meningkat, pemahaman siswa semakin meningkat, pemahaman Bapak Ibu guru juga semakin meningkat. Saya kira itu saja pendahuluan dari kami. Tidak bijak kalau saya memberikan sambutan atau prakata atau pembukaan terlalu lama. Saya harapkan sekali lagi Bapak Ibu yang ada di kelompok MGMP Matematika tetap menyatukan langkah. Bila ada perbedaan bisa dibicarakan di grup MGMP dan di forum-forum yang resmi seperti ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja dari kami. Kepada Pak Asinan dan teman-teman selaku pengurus, saya ucapkan terima kasih sekali bahwa panjenengan dan teman-teman di kepengurusan ini bisa menunjukkan bahwa MGMP Matematika tidak mati suri, tetapi ada aktivitas. Adapun program-programnya, apa yang sudah jenengan programkan tetap dijalankan, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Demikian dari kami, selamat melaksanakan pertemuan dan
Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bu Indah. Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joko Purwono, SPD, yang telah memberikan sambutan dan masukan-masukannya pada kita semua. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua MGMP Kabupaten Jepara kepada yang terhormat Bapak Sinan Vicky SPD, dipersilakan. Oh iya, malah lupa Bapak Ibu. Iya. Sudah masuk ya? Sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf atas kerusuhan tadi yang terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sapa dulu Bapak Joko Purwono selaku Koordinator MGMP. Yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber pada simetri pagi ini, yaitu Bapak Sufron Firdaus, MPD, dan juga Ibu Siti Faiyah, SPD. Dan tak lupa Bapak Ibu semua guru matematika SMP di Kabupaten Jepara. Alhamdulillah hari ini sudah ada 44 orang yang bergabung dari sekitar 160 orang guru matematika yang ada di Jepara. Artinya sekitar 25%-an dari guru sudah hadir. Tapi dalam kenyataannya saya yakin lebih, karena tadi ada beberapa guru yang satu sekolahan bergabung jadi satu. Jadi walaupun di sini tertulis 44 orang, mungkin dalam kenyataannya lebih dari ini. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan simetri pagi ini. Kemudian yang kedua, selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sekian lama mengabdi sebagai guru dan sudah memberikan yang terbaik sebagai guru. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam kondisi atau situasi pandemi yang cukup lama, sehingga kondisinya betul-betul berbeda dari biasanya. Tapi mari kita lihat sisi baiknya Bapak Ibu ya, karena dengan adanya pandemi ini ternyata kita semua bisa lebih melek teknologi. Yang dulunya belum tahu Zoom, belum tahu Teams, belum tahu Classroom, sekarang mau tidak mau harus terjun ke sana, sehingga secara tidak langsung pandemi ini ternyata menjadi katalisator bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan karena pandemi ini pula yang akhirnya melahirkan kegiatan yang hari ini kita ikuti bersama, yaitu simetri. Ini sengaja kami rekam agar bisa membantu melaksanakan mengikuti walaupun dengan jarak. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Joko menyampaikan bahwa mungkin seperti mati suri ya yang sangat jarang karena pandemi. Tapi insya Allah kita semua bekerja untuk anak-anak kita, dan MGMP pun, pengurus pun juga berusaha sangat keras untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebelum kita mulai pada narasumber nanti, perlu kami sampaikan tentang simetri ini. Jadi simetri ini Bapak Ibu kami rencanakan akan dilaksanakan secara rutin. Di rencana kami awal nanti kita akan adakan 2 bulan sekali Bapak Ibu, 2 bulan sekali. Bisa jadi nanti lebih sering dan juga bisa jadi nanti lebih lama, tetapi rencana awal ini kita akan laksanakan sebanyak setiap 2 bulan sekali. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu input bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki pembelajaran maupun kompetensi kita semua. Karena mengapa Bapak Ibu, saya melihat di sekitar kita ini, guru-guru SMP di Jepara, matematika khususnya, banyak sekali guru-guru yang menginspirasi. Mereka sudah melanglang buana sampai di tingkat ASEAN ya, ASEAN mungkin, Asia Tenggara ini. Seperti yang kita hadirkan pada pagi hari ini, Pak Sufron, Bu Isti itu adalah salah 2 guru ya, yang sudah mengikuti event tingkat ASEAN, yaitu di Siakim, dan bahkan di sana menorehkan prestasi sebagai peserta terbaik. Saya kira nanti itu
sangat berharga ilmu yang beliau dapatkan untuk di-share pada kita semua. Dan untuk narasumber pada simetri di episode-episode berikutnya, di edisi yang mendatang, nanti kami harapkan akan ada saling mengganti ya Bapak Ibu. Okay? Semua Bapak Ibu guru di sini bisa menjadi narasumber dalam simetri ini. Kalau sekarang Bu Isti dan Pak Duron, maka untuk yang edisi yang akan datang kami harapkan guru-guru lain dari seluruh SMP di Jepara bisa menjadi narasumber dan turut menginspirasi kita semua. Selain itu juga ya, rencananya suatu saat nanti kita akan undang juga pembicara dari luar, karena kalau lewat daring seperti ini tidak terbatas tempat ya, jadi kita akan coba nanti beberapa kali mengundang pembicara dari luar, entah dari apa itu unsur universitas atau unsur lembaga penjamin mutu dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin tidak lama ya sambutan dari saya, hanya beberapa harapan dari kami. Mudah-mudahan nanti simetri ini bisa berlanjut terus sampai walaupun pandemi berhenti, tapi ini tetap berjalan terus dan nanti menyesuaikan mau berapa bulan sekali. Sebelum kami tutup sambutan ini, mungkin sekaligus informasi sedikit ya tentang kegiatan penilaian akhir semester besok yang akan kita laksanakan ya, itu nanti kisi-kisinya adalah sesuai dengan RPP masa pandemi yang sudah kami rilis sebelumnya. Jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya kemungkinan nanti walaupun kami menyiapkan 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian, tapi nanti untuk tes akhir semester ini mungkin akan dilaksanakan selama 1 jam, jadi nanti hanya mengerjakan yang soal pilihan ganda. Walaupun nanti info terakhirnya akan dijelaskan oleh masing-masing kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami ke depan simetri ini tidak hanya untuk memenuhi tugas bagi kita untuk memenuhi kegiatan kolektif guru, tetapi memang betul-betul kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Sinam yang telah memberikan sambutan dan informasi-informasi yang terkait dengan PAS dan sebagainya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu acara inti tentang pemaparan materi oleh narasumber. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan nanti diperbolehkan jika Bapak Ibu ingin bertanya, tidak harus menunggu pemaparan selesai. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan di kolom chat, dimanfaatkan di kolom chat. Okay? Jadi nanti kita akan tampung. Untuk pemateri yang pertama, akan saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu beliau adalah Ibu Isti Faiyah SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Melongo. Pengalaman di bidang pendidikan, beliau banyak sekali ya, salah satunya sebagai pemakalah pada seminar nasional tahap 1 oleh Dignas Kemendikbud tahun 2019, kemudian mengikuti diklat pembatik, dan prestasi-prestasi yang pernah beliau raih antara lain adalah sebagai juara 1 UGM tingkat kabupaten, juara 2 tingkat provinsi, kemudian finalis OGM Matematika SMP tahun 2019, juara 2 Best Participant Regular Course Integrating ICT Siakim tahun 2020, juara 2 Guru SMP Berprestasi tingkat Kabupaten Jepara, kemudian beliau juga meraih Gold Award ROC itu Read Online Competition Matematik for Teacher tahun 2020, dan terakhir baru saja beliau memperoleh Silver Award OGM Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia yang kelima tahun 2020 juga. Sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu. Ya, nah langsung saja untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada Ibu Isti Faiyah untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Enda.
Bisa dengar suara saya, Bu? Dengar. Jelas sekali Bu Isti. Oke, saya coba untuk presentasi dulu, nggih. Bu Endah bisa lihat tampilan saya? Ya, jelas Bu. Baik, saya mulai nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endah. Terima kasih juga kepada penyelenggara MGMP Matematika. Kemudian salam hormat untuk guru-guru saya, untuk senior-senior saya. Perkenankanlah saya di sini untuk membagikan sedikit yang saya tahu kepada panjenengan semua. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu semua itu jauh di atas saya. Nah, saya hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu, yang saya pelajari. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudian selalu diberi kelapangan dalam mengajar murid-murid kita. Nah, di sini saya akan membacakan dulu sedikit petuah dari Mbah Mun, Bapak Kiai Haji Maimun Zubair. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Nah, ini yang sering kita alami ya Bapak Ibu, terutama ketika menjalani PJJ seperti ini. Kita tidak tatap muka dengan siswa, tetapi hanya mengajar melalui WA. Kita mengirim materi di grup WA, kemudian kadang siswa tidak merespon, tidak membalas iya atau tidak. Nah, kitanya juga bingung, ini ada siswanya apa enggak? Ditunggu 2 jam juga tidak ada jawaban yang muncul. Kemudian baru setelah beberapa jam kemudian akhirnya di classroom ada yang mengumpulkan. Nah, itu kadang kan membuat jengkel. Nah, tapi yakinlah di antara sekian murid kita itu ada beberapa anak yang dengan serius mengikuti pembelajaran dan kelak nantinya juga akan berbuah kebaikan. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah tentang integrasi ICT dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Nah, ini saya peroleh ketika mengikuti diklat regular course tadi dari SEAKIM. Nah, nanti akan saya jelaskan dulu apa itu SEAKIM. Nah, nama diklatnya adalah Regular Course on Integrating ICT in Mathematics Education for Junior High School Mathematics Teacher. Nah, ini dari 28 Agustus sampai dengan 17 September 2020 secara daring atau online. Harusnya itu peserta dikarantina di Jogja kalau keadaan normal ya, bukan pandemi, tetapi karena pandemi maka diadakan secara daring dan waktunya ini lumayan sampai 3 minggu kita setiap hari harus di depan laptop dari pagi sampai sekitar pukul 4, belum nanti malamnya menyiapkan tugas dari narasumbernya. Nah, itu cukup melelahkan, tapi ya alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, banyak pengalaman yang didapat. Nah, di sini memang bahasanya yang dipakai untuk diklatnya itu bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ini adalah pelatihan rutin penerapan TIK dalam pelajaran matematika untuk guru SMP. Nah, ini hanya diperuntukkan untuk guru SMP se-Asia Tenggara. Nah, penyelenggaranya adalah SEAKIM. SEAKIM itu Siameo Kitab in Mathematics, yaitu lembaga regional di bawah Siameo, Southeast Asian Minister of Education Organization, yaitu organisasi Kementerian Pendidikan di Asia Tenggara. Tugas pokok SEAKIM sendiri adalah meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan matematika di lingkup negara anggota Siameo, yaitu ada Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, serta Vietnam. Nah, ini sementara kita sharing pengalaman dulu, barangkali nanti ada Bapak Ibu guru lain yang berminat. Ada banyak sekali kegiatan dalam SEAKIM, kemudian
ada beberapa proses atau tahapan yang harus kita lalui untuk bisa mengikuti diklat ini. Nah, untuk bahasa pengantar yang digunakan memang bahasa Inggris, tetapi nanti pada kenyataannya, misal kita sudah lolos seleksi kok di sana mungkin pas pembicaranya menerangkan pakai bahasa Inggris, misal profesor dari Finlandia gitu, terus kita tidak begitu memahami, kita mau bertanya itu bisa dijembatani sama instruktur dari Siameo sendiri, dibantu menerjemahkan, kita dibantu bagaimana mengucapkan, bagaimana bertanya kepada instruktur yang dari luar negeri tadi. Nah, untuk tahapannya di sini bisa Bapak Ibu Guru persani. Untuk pesertanya dulu itu tidak harus pegawai negeri. Semua Bapak Ibu Guru walaupun mengajar di negeri ataupun di swasta berhak ikut. Dan di sini tidak ada batas waktu minimal harus mengajar berapa tahun gitu, tidak ada. Jadi fresh graduated misal langsung mengajar, kemudian mendaftar ikut seleksinya juga boleh. Nah, biasanya ketika kita sudah ikut diklat, bisa mengikuti diklat lagi setelah jarak 3 tahun, itu baru bisa mengikuti diklat pada SIKIM walaupun beda judul. Biasanya ada jeda waktunya, jadi tidak bisa dalam 1 tahun kok ikut 5 kegiatan, itu tidak bisa. Karena biar rata, semua guru biar dapat. Nah, tahapannya agar Bapak Ibu Guru tidak takut ketika mencoba, saya ceritakan dulu. Karena di awal saya mencoba juga ada rasa takut karena ada berkas yang tidak dimiliki atau mungkin tahunnya sudah kadaluarsa dan lain-lain, terus nanti wawancaranya bagaimana. Itu memang ada rasa takut, tapi ya bismillah, kita berniat belajar karena kita tahu belajar itu sepanjang hayat ya, bukan berarti kalau sudah jadi guru ya tidak belajar, kan enggak, kita tetap belajar untuk mengembangkan diri dan juga anak didik kita. Nah, itu pertama diawali dari seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini kita mengisi formulir, kemudian mengunggah beberapa file. Untuk formulirnya ya sama ketika kita mendaftar suatu diklat online, di situ ada identitas kita, kemudian ada surat izin kepala sekolah, ini yang biasanya ada format dari sana, kemudian kita isi, kita mintakan tanda tangan kepala sekolah, di stempel, kemudian kita scan. Nah, scan-nya itu tadi, file scan itu yang kita unggah ke dalam formulir. Kemudian ada juga tes TOEFL. Nah, ini yang kadang membuat kita mundur karena tidak mengikuti tes TOEFL. Padahal untuk seleksi diklat SIKIM itu tidak harus TOEFL terbaru. Yang saya pakai justru kemarin adalah TOEFL ketika saya lulus kuliah S1, yaitu tahun 2006. Itu pun TOEFL Lite dan ternyata masih bisa diterima oleh panitianya, bukan suatu masalah. Kemudian misal dibutuhkan surat keterangan aktif di MGMP gitu, Bapak Ibu Guru bisa menghubungi pengurus, nanti bisa dibuatkan surat keterangan. Kemudian selain itu biasanya mungkin kaitannya prestasi apa-apa itu juga ada dalam pengisian formulir, namun tidak semuanya wajib diisi. Kalau memang tidak ada yang boleh untuk tidak diisi. Kemudian setelah kita lolos seleksi berkas, kita sudah mengirim, sudah submit, kemudian kalau kita lolos, kita nanti akan dihubungi, bisa langsung melalui telepon atau melalui WA, tapi bukan langsung wawancara ya Bapak Ibu. Kita diberi konfirmasi waktunya dulu, kita diberi pilihan Bapak Ibu, selamat sudah lolos seleksi berkas, untuk wawancara silakan Bapak Ibu Guru pilih kesanggupannya pada tanggal yang mana gitu. Kita diberi pilihan tanggal yang mana. Jadi kita bisa mempersiapkan wawancaranya nanti bagaimana, kita bisa mempersiapkan kira-kira apa, kemudian waktunya kalau hari itu ya kita bisa mencari tempat dan waktu yang rodok slow untuk wawancara tadi. Nah, wawancaranya itu melalui telepon dengan bahasa Inggris, tapi jangan takut, di sini yang mewawancarai adalah orang Indonesia. Jadi kalau kita lupa misal bahasa Inggrisnya sekolah itu apa ya, itu ya mbaknya bisa membantu kok, enggak terus harus lancar sekali gitu, ndang saya rotok gatel ya bisa kok. Nah, kemudian wawancaranya itu tentang apa? Pertama ya tentang identitas kita, kemudian keseharian kita di sekolah, kemudian bagaimana cara kita mengajar di kelas, prestasi yang pernah kita raih,
atau mungkin pengalaman yang lain itu yang ditanyakan hanya seputar pendidikan kita di sekolah itu saja sama data diri kita. Tidak akan tanya macam-macam pertanyaan tentang virus corona itu apa, itu juga tidak ada. Kemudian jika kita lolos seleksi wawancara, kemudian kita di WA lagi, selamat Bapak Ibu, Anda lolos seleksi wawancara, untuk berikutnya seleksi tertulis. Nah, ini yang menurut saya sedikit berat seleksi tertulis ini ya, karena saya memang sudah lama tidak belajar bahasa Inggris, dalam keseharian juga jarang sekali. Ini tesnya waktu saya itu sekitar 100 soal, itu seperti soal TOEFL Bapak Ibu, ada listeningnya, jadi ada video kita on kan gitu, terus kita mendengarkan, kita ngisi pilihannya, hanya bisa diputar 2 kali itu videonya. Kemudian ada reading, ada vocab, grammar, dan lain-lain, dan ada juga soal matematika yang berbahasa Inggris. Nah, itu kita jawab, waktunya kalau tidak salah 100 menit untuk 100 soal. Tetapi ini tidak ada KKM-nya, bukan berarti nilainya harus bagus gitu, enggak. Asal sudah memenuhi kriteria dari sananya itu sudah cukup. Dan tidak ada harus memenuhi nilai sekian untuk lulus, itu tidak pernah diberitahukan. Ya mungkin kalau dilihat kecakapannya sudah memenuhi, ya berarti diterima. Nah, kalau sudah lulus seleksi tertulis, kemudian nanti ini sudah merasa sedikit aman, kemungkinan diterima. Kemudian mengisi kuesionernya juga bahasa Inggris, mungkin dari salah satu instruktur ya dari sana. Bisa tentang salah satu materi diklat, bisa pula tentang yang baru-baru saja terjadi. Nah, kita hanya mengisi kuesioner itu. Nah, kalau sudah semua nanti baru diumumkan secara resmi. Pesertanya adalah sekian, ini. Kemudian diberitahukan langsung ke Dinas Pendidikan. Langsung ke Dikpora, kita bisa dapat surat tugas dari Bapak Kepala Dikpora. Nah, ketika pengalaman saya kemarin itu pesertanya ada 40, kemudian mengundurkan diri 1 karena punya kesibukan yang lain, sehingga tinggal 39. Itu terdiri dari 27 orang guru Indonesia, 2 orang guru Brunei, 2 orang Kamboja, kemudian 2 Malaysia, 2 Myanmar, 2 Filipina, 1 Thailand, 1 Vietnam. Hampir semua negara ada wakilnya. Nah, di situ ya kita berbicara memang dengan bahasa Inggris, dengan dialek masing-masing, walaupun kadang tidak mengerti satu sama lain, tapi kan paham intinya apa, itu mestinya juga paham. Jadi tidak usah takut, justru kita senang karena tambah pengalaman, kita bisa belajar bareng-bareng dari yang semula mungkin kita tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi karena terpepet ya akhirnya kita timbul untuk keberanian itu dan mau untuk berusaha. Nah, diklat itu tadi tentang integrasi ICT dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Nah, apa pentingnya? Pentingnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian meningkatkan motivasi siswa, kemudian memperkaya proses mengajar, dan tentunya masih banyak yang lain. Nah, ini oleh-oleh yang saya terima dari diklat selama 21 hari itu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kalkulator for mathematics exploration. Nah, ini waktu itu pembicaranya itu dari luar negeri, profesor. Nah, kita pesertanya jarak jauh Bapak Guru, Bapak Ibu bisa bayangkan, diklat ICT jarak jauh, pesertanya disuruh install aplikasinya sendiri, hanya diberi langkah-langkahnya. Nah, kita kadang jadinya miskonsepsi, ada langkah yang terlewat gitu, bingung konsultasinya bagaimana. Tapi karena dipandu secara intensif oleh instruktur yang lain, ya alhamdulillah bisa. Nah, di sini kalkulator saintifik tetapi berbentuk software, tidak seperti kalkulator yang dibawa ke sekolah yang hardware itu enggak. Ini software tetapi memiliki fungsi yang mungkin lebih dari yang hardware tadi. Nah, misal Bapak Ibu di lab sekolahnya itu setiap komputer diinstal ini lah, itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ingat,
ICT itu tidak hanya dimanfaatkan saat pandemi ya, bahkan di saat pembelajaran biasa pun kita bisa memanfaatkan. Mungkin kita sesekali mengajak anak ke lab komputer dengan sebelumnya kita sudah menginstal beberapa program yang dibutuhkan. Kita minta tolong sama teknisi labnya. Atau mungkin kita menyuruh anak membawa handphone, itu bisa. Kalau memang di sekolah dilarang, ya kita izin dulu kepada guru BK atau mungkin kepala sekolah bahwa untuk pelajaran matematika nanti anak saya suruh untuk membawa handphone. Nah, ini memang kelemahannya tadi harus diinstal dulu, kemudian kalkulator ini itu bisa untuk menghitung perkalian penjumlahan biasa ya, hitungan standar itu bisa. Kemudian menyederhanakan aljabar itu juga bisa. Ada variabel-variabelnya bisa ditulis dengan jelas. Bahkan menyelesaikan PLSP, misal kita tulis X tambah 2 sama dengan 5. Nah, kita cari solusinya, cukup satu kali tekan, itu sudah muncul solusinya. Nah, jadinya kita menggunakan teknologi tadi. Ya, hanya untuk sekedar mengecek ini loh jawabannya. Memang untuk penyampaian konsep mungkin kita tetap membutuhkan di kelas itu tadi ya, tapi untuk pemanfaatan ESID-nya bisa memakai ini. Untuk menyelesaikan fungsi, kemudian menggambar nilai fungsi juga bisa. Mencari penyelesaian SPLDV juga bisa. Kita masukkan SPLDV-nya 2, X tambah Y sama dengan 7, kemudian X kurang Y sama dengan 5. Nah, kemudian tinggal dicari solusinya. Nanti di situ langsung memunculkan solusinya adalah ini, ini, dan seterusnya. Kalau statistika sudah biasa ya, memang ketika menghitung min, median, modus itu lebih mudah menggunakan kalkulator. Walaupun di SMP memang jarang diperbolehkan untuk memakai kalkulator yang biasa itu, tapi ya angkanya kita buat lebih mudah. Kemudian kalau di SMA bisa digunakan untuk trigonometri, diferensial, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama yaitu tentang calculator for mathematics exploration. Ada banyak yang saya pelajari dari situ. Kemudian yang kedua, ini tentang membuat media interaktif dengan GeoGebra. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Guru sudah tidak asing dengan GeoGebra. GeoGebra itu bisa diinstal dulu di laptop kita atau tanpa diinstal juga bisa. Kita menggunakan versi online geogebra.org. Ini saya sudah sering memanfaatkan di kelas untuk siswa saya. Ya, walaupun tidak seluruh siswa, setidaknya anak-anak yang betul-betul menginginkan pendidikan yang baik itu memperoleh sesuai yang mereka inginkan. Cerita ya Bapak Ibu, saya kadang itu merasa kecewa kalau di kelas saya. Kan digabung, saya ngajar kelas 8 itu 3 kelas, harusnya kan 96. Begitu Google Meet, yang hadir hanya sekitar 25. Kalau kita rasional kan, berarti tidak ada 50% yang mengikuti, berarti kan tidak mengena pembelajarannya. Tapi untuk pelaksanaan PJJ saya rasa tidak bisa seperti itu. Mungkin memang anak-anak punya kegiatan yang lain di waktu itu, mungkin HP-nya dipakai orang tuanya, mungkin pula memang ada kondisi sinyal di rumahnya lagi jelek waktu itu, jadinya tidak memungkinkan untuk bergabung di saat yang sama, itu juga mungkin. Jadi di antara kejengkelan tadi ya, saya berusaha memunculkan sisi positif dari sisi saya memahami kondisi siswa. Nah, kemudian kalau GeoGebra ini, pertama saya membuat activity. Activity itu seperti LKS. Kemudian di situ misal activity-nya mencari gradien, gitu ada beberapa langkah, ada gambarnya, kita buat applet atau aplikasinya di situ. Kemudian activity itu bisa diakses ketika kita membuat classroom-nya di GeoGebra. Nah, ada classroom-nya. Tadi untuk activity itu hampir sama dengan kalau kita pakai Google Form ya. Kita bisa membuat soal, bisa pilihan ganda, bisa isian singkat. Kemudian bisa pula dikasih benar salah. Kemudian kelebihannya kita bisa memantau si A, si B, si C, kita tahu jawabannya anak ini apa. Misal si A kok menjawab gradiennya
2. Nah, itu salah nak, coba dilihat kemiringannya ke kiri apa ke kanan. Itu kita bisa memandu, anaknya langsung mendengar kita karena kita memandunya melalui Google Meet atau mungkin yang lain ya. Kemudian si anak juga mendengar atau kita tanya itu miring kemana? Ke kiri Bu. Kemudian anaknya langsung mengganti jawabannya dan kita bisa tahu dia jawabannya berapa, itu pun kita tahu. Ketika dia mengisi, maka di layar kita akan ada progres tiap siswa yang mengisikan activity itu. Kemudian, nah, untuk kelebihan GeoGebra ini, siswa tidak perlu menginstal aplikasi. Jadi, kita memberikan linknya saja, klik, anak langsung klik link itu sudah masuk dari HP-nya. Jadi, tidak usah menginstal aplikasi GeoGebra di HP. Karena kalau terlalu banyak menginstal aplikasi juga kasihan HP-nya. Jadinya berat, lama loadingnya karena terlalu banyak. Mungkin ada install Classroom, install Google Meet, mungkin kalau ada gurunya yang pakai Teams ya install Teams, kemudian mungkin pakai lagi yang lain, ada yang suka Edmodo dan lain-lain, jadinya kan berat banyak aplikasinya. GeoGebra ini tidak perlu diinstal, cukup langsung diakses dari HP-nya saja bisa. Nah, ini lagi guru dapat memantau kinerja siswa. Nah, ini contoh walaupun remang-remang ya. Ini contoh beberapa activity yang sudah saya buat. Nah, ini ada unsur-unsur suatu garis lurus, gradien, garis yang sejajar, dan gradien garis yang tegak lurus. Ini proses menemukannya. Nah, ini kelebihan lagi dari GeoGebra. Misal Bapak Ibu Guru itu pemula, belum bisa membuat atau mungkin sudah expert tetapi delalah pada saat yang sama tidak punya waktu untuk membuat activity, itu Bapak Ibu Guru bisa mengcopy activity orang lain. Jadi search Classroom resources. Di sini kita cari, mungkin mau mencari gradien garis yang sejajar. Nah, itu kita klik, ketika muncul. Nah, Bapak Ibu Guru bisa milih mana yang cocok. Misal kok ketemunya bahasa Inggris, diedit sendiri, diganti bahasa Indonesia, disesuaikan dengan siswa kita. Kira-kira pertanyaannya mana yang sesuai, itu bisa. Nah, itu kelebihan dari GeoGebra. Nah, misal Bapak Ibu Guru berminat untuk memperdalam ini ya, bisa menghubungi kami MGMP, nanti insya Allah kami jembatani kalau memang menginginkan pelatihan tentang GeoGebra yang nanti kita adakan, bisa mengambil instruktur yang lebih kompeten atau mungkin dari Bapak Ibu Guru sendiri. Saya yakin pun di antara senior-senior kita atau mungkin yang lebih muda dari saya, mungkin banyak yang lebih tahu tentang GeoGebra. Nah, kemudian selain GeoGebra, untuk refreshing waktu itu ketika diklat ya, karena memang lama 21 hari, kemudian kalau harus banyak install terus juga pesertanya bingung dan lain-lain, semakin lemot laptopnya. Kita ada permainan ini, Games for Mathematics Learning. Nah, ini juga bisa kita berikan ke siswa kita. Di sini tidak perlu diinstal juga Bapak Ibu. Ini ada beberapa alamat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misal menginginkan game untuk siswa-siswi Bapak Ibu semua. Silakan kalau mau diketik atau nanti materinya insya Allah juga akan dibagikan di drive MGMP ya. Nah, ini ada beberapa, ini contoh yang di samping kiri, ini diambil dari enrichmaths.org. Nah, ini tentang 9 color, 9 warna. Nah, 9 warna ini hampir sama dengan permainan pada rubrik. Tahu rubrik ya, seperti kubus. Kemudian kita menyusun warna-warna yang sama dalam satu sisi. Nah, ini kita menyusun warna-warna, lah nanti menyusunnya ya melalui gawai, melalui laptop atau melalui HP siswa. Nah, dari permainan ini kan pertama itu akan menarik minat siswa. Ternyata tidak selamanya harus menghitung dan lain-lain. Kemudian bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Siswa menjadi lebih tertarik. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan matematika. Walaupun hanya sejenis rubrik, tetapi membutuhkan penalaran bagaimana membuat agar yang warnanya sama itu dalam satu sisi atau mungkin dalam satu sisi terdapat 9 warna. Nah, kalau dalam game ini yang dimaksud adalah ini. 9 colors itu dalam satu sisi terdiri dari 9 warna yang berbeda dan semua sisi pun sama, hanya 9 warna yang berbeda.
Nah, itu ada trik-trik yang harus dilakukan. Nah, siswa akan berdiskusi dengan temannya, mungkin melalui WA atau yang lain, bagaimana membuat satu sisi dengan 9 warna yang berbeda. Lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, kami juga waktu itu saya juga belajar tentang Cabri 3D. Nah, Cabri 3D itu hampir sama dengan GeoGebra, tetapi ada perbedaannya ya. Nah, untuk mana yang lebih mudah digunakan itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa memakai GeoGebra ya, kita akan merasa mudah untuk membuat 3 dimensi dengan GeoGebra, karena di GeoGebra juga bisa 3 dimensi. Misal lebih sering memakai Cabri juga akan merasa Cabri itu lebih mudah. Hanya saja untuk Cabri di sini tidak bisa membuat activity ya. Kita hanya mengembangkan atau menjelajah atau mengeksplor bentuk-bentuk dimensi 3 seperti membuat jaring-jaring, kemudian membuat kubus, balok, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Cabri 3D yaitu untuk membantu siswa mengembangkan mereka pemikiran matematika dan kreativitas. Kemudian siswa dapat belajar untuk mengeksplorasi bentuk 3 dimensi dan mengerti konstruksi matematika. Kemudian sebagai alat bagi siswa untuk mengeksplorasi dan memahami 3 dimensi geometri. Nah, ini Cabri ini memang ada yang harus diinstal, tetapi bisa juga langsung secara online. Nah, ini juga sama ya dengan GeoGebra tadi, hanya saja tidak bisa membuat activity, tidak bisa memantau, tapi anak mengembangkan sendiri secara mandiri. Misal kita buat, anak-anak silakan buat jaring-jaring kubus, anak-anak silakan buat jaring-jaring balok, ada berapa jenis. Nah, itu bisa menggunakan Cabri 3D. Nah, ini untuk yang Cabri Express ini bisa diakses online, ini tampilannya. Nah, pada Cabri Express ini ada fungsi untuk kalkulator juga, tapi bukan kalkulator saintifik ya. Ini hanya untuk penghitungan biasa, untuk operasi hitung biasa. Tidak bisa untuk pecahan. Kalau tadi yang kalkulator saintifik kan bisa untuk pecahan, bisa merubah bentuk pecahan dan lain-lain. Ini hanya untuk penghitungan. Kemudian selain itu bisa juga untuk gambar-gambar. Ini kalau disilang nanti muncul pilihan gambar-gambar hampir sama dengan Cabri 3D. Kemudian selain itu di diklat tadi Sikim juga diajari membuat digital activity dengan Desmos. Bapak Ibu, di sini memang penjelasannya hanya singkat-singkat ya, karena kita kan sifatnya webinar. Misal nanti menginginkan penjelasan yang lebih jauh, lebih rinci, nah kita akan belajar bareng, kita berusaha mengadakan pelatihan untuk materi yang Bapak Ibu guru minati. Nah, apa itu Desmos? Nah, Desmos itu tampilannya seperti ini. Nah, Desmos itu seperti activity pada GeoGebra. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya, tidak hanya GeoGebra. Nah, pada Desmos ini itu ada untuk guru sendiri, untuk siswa sendiri. Kalau siswa itu hanya untuk mengerjakan saja. Nah, kalau kita berarti nanti teacher.desmos.com. Nah, kalau berminat bisa klik di sini, kemudian buat akun dulu. Kalau sudah buat akun, baru kemudian akan terbuka ini, terus bisa membuat ini. Kalau butuh info bisa dari teacher guide. Nah, kita bisa membuat seperti lembar kerja, misal ini straight line equation, persamaan garis lurus. Nah, anak membuat fungsi dari suatu persamaan garis lurus, garisnya kita berikan. Kemudian kalau garisnya benar diberi bintang lah. Menariknya Desmos di situ kalau dibandingkan dengan GeoGebra. Kalau Desmos itu kita bisa memberikan reward lah, misal jawaban anak benar itu langsung muncul bintang. Nah, kalau GeoGebra kan harus diprogram dulu. Kalau ini pemrogramannya lebih sederhana untuk memunculkan bintang itu tadi. Kalau di GeoGebra paling muncul benar atau salah, kemudian bintangnya ya kita disable sama enable. Nah, ini langsung itu untuk Desmos. Nah, nanti kapan-kapan bisa dicoba. Nah, dari sekian tadi, dari sekian yang saya sampaikan, sebetulnya masih banyak
yang dipelajari ketika diklat itu. Itu tadi hanya beberapa software yang menurut saya software atau aplikasi yang baru, yang jarang kita pakai. Nah, untuk yang lain-lain ya sama, kita diajari seperti membuat RPP untuk pedagogiknya ya, RPP, kemudian bagaimana mengajar siswa, kemudian LMS, Learning Management System, seperti Classroom, Edmodo, kemudian ada Moodle. Nah, kita juga diajari itu sekilas, kemudian membuat game sederhana melalui programming itu juga, hanya saja itu waktu itu hanya dipelajari sedikit karena memang sedikit susah kalau tidak ditekuni. Kemudian selain itu juga tentang penilaian. Kalau penilaian saya rasa Bapak Ibu guru sudah banyak yang tahu, bisa memakai Google Form, bisa Office ya. Sekarang kan sedang tren Jepara Pintar pakai Office 365, tapi bisa pula memakai Quizzes atau mungkin yang lain, bisa dibuat bervariasi agar siswanya tidak mengalami kebosanan. Nah, dari sekian banyak yang saya sampaikan, keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya tergantung pada teknologi yang dipakai, tetapi juga kesiapan guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Kita mau memakai teknologi secanggih apapun, gurunya sepintar apapun menggunakan teknologi sudah diatur sedemikian rupa. Kalau siswanya ternyata belum siap, mungkin karena faktor geografis, di tempatnya susah sinyal atau waktu itu terjadi hujan lebat sehingga susah untuk mengakses informasi, maka keberhasilannya juga tidak akan 100%, atau mungkin guru dan siswa lengkap tetapi fasilitas dari sekolah kurang, kemudian orang tua juga kurang mendukung siswa, itu juga akan berpengaruh pada keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan dulu ke Bu Endah ya. Ya. Terima kasih Bu Isti atas pemaparannya. Ya, informasi yang diberikan Bu Isti dan materi yang disampaikan begitu menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, nanti jika dari Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu hal tentang materi atau informasi yang disampaikan oleh Bu Isti, bisa Bapak Ibu manfaatkan di menu kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengetik mulai dari sekarang atau nanti setelah pemateri yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan memanfaatkan menu raise hand ya. Untuk selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Buron Firdaus MPD. Beliau adalah Ketua MGMP selama 3 tahun. Beliau juga memandu program bermutu. Beliau juga sebagai guru pendamping untuk kurikulum 2013 yang lalu. Kemudian kita juga pasti tahu prestasi apa saja yang beliau raih ya. Salah satunya yaitu juara lomba multimedia PMP Jateng dan finalis lomba Inobel Nasional. Langsung saja dipersilakan pada Pak Duron Firdaus untuk memulai. Silakan Pak Duron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya, Bu Indah, terdengar ya? Kurang keras Pak. Terdengar jelas suara saya? Ya, ini sudah jelas. Ya? Ya. Dan perlu minum dulu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat Hari Guru. Sebenarnya saya agak ewoh-pakewoh terlalu dilebih-lebihkan oleh Bu Endah, karena saya yakin banyak sekali guru-guru muda yang jauh lebih hebat dari saya. Oleh karenanya hari ini hanya sifatnya sharing ya, bukan menggurui. Sekali lagi saya ulangi, bukan menggurui, tetapi sharing apa yang saya punya, yang saya ketahui, dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan. Bahkan tadi malam itu bingung saya. Bingungnya kenapa? Karena mau ngasih ini takutnya banyak yang sudah bisa ngisi ini, artinya ya saya simpulkan ya sharing saja, seperti itu. Bahkan ini mohon maaf saya agak ndablek, PowerPoint pun baru saya buat.
PowerPoint saya saya buat, kemudian tadi malam saya buat aplikasi berbasis Android pakai SAC, mungkin hanya apa ya, sekilas saja, dan hasilnya sudah saya share ke WA MCMP, itu bisa di-download dalam bentuk APK. Itu mudah sekali Bapak Ibu. Kenapa saya merekomendasikan ini? Saya juga belajarnya, mohon maaf, juga baru tadi malam, karena saya saking mau ngisi apa, saya lihat, ini kok kayaknya bagus, saya pelajari, terus saya buat. Sangat sederhana sekali. Oke Bapak Ibu, saya mulai ya. Ada 5 referensi yang ditawarkan oleh Pak Sinan ya. Ada 5 referensi yang ditawarkan oleh Pak Sinan. Saya pilih yang multimedia, karena memang apa ya, passion saya di multimedia pembelajaran interaktif. Tapi sebelumnya ada juga satu materi lagi yang menarik dari Pak Sinan menurut saya, yaitu kendala. Kita ngobrol-ngobrol masalah kendalanya. Kita akan sharing saja untuk kendala penerapan ICT dalam pembelajaran jauh dan cara mengatasinya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, banyak guru-guru saat ini yang stres ya. Stres itu tidak hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi sebenarnya bapak guru juga stres, dan ibu guru seperti yang disampaikan oleh Bu Is tadi, Google Meet yang ikut padahal 3 kelas, cuman hanya 30 orang. Nah, sebenarnya hampir semuanya kasusnya sama Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami hanya beberapa siswa tertentu yang selalu aktif itu saja. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya amati, tadi saya dapat beberapa poin-poin penting ya. Kendala-kendalanya itu saja. Nomor 1 itu, sebelum ada bantuan itu luar biasa susahnya ini, karena banyak sekali yang beralasan masalah kuota internet. Tapi setelah ada bantuan dari pemerintah ya agak lumayan ya. Nah, kuota internet ini juga sebenarnya tidak sesuai ya, guru juga sebenarnya sama. Padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya yang kita gunakan kalau hanya pakai Classroom, apalagi WA, itu saya kira tidak begitu banyak menguras kuota. Ya cuman ya gitu aja lah kalau bahasa sekarang itu ngeles ya. Kemudian yang kedua, motivasi kurang Bapak Ibu, atau pesimistis. Nah, ini yang terpenting. Makanya saya sering ngobrol dengan teman-teman. Yang penting kita melaksanakan tugas kita dengan baik. Masalah nanti hasilnya seperti apa nanti urusan belakang. Ya seperti yang disampaikan oleh Mbah Maimun tadi ya. Urusan belakang penting kita putar motivasi kuat, kita belajar sebaik-baiknya, kita menyampaikan semaksimal mungkin agar supaya siswa terlayani dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita mendapat ganjaran ya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu kata Ustadz Najib, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang. Oleh karena kita berusaha bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Ngomong saya agak terlalu cepat ya, mungkin ya, kurang terang ya. Oke, jadi saya mau cerita tentang sekolah saya. Di sekolah kami ya, apalagi di sekolah kami itu kan di sekolah kami itu kan pada awal-awal pandemi itu kan saya mengusulkan pakai Classroom di pihak sekolah ya. Beberapa teman itu sedikit bahasanya ya kalau mengelola terlalu kasar ya, pesimis ya. Kata mereka bahwa opo bocah iso, kata-katanya seperti itu, opo bocah iso, opo ora ngentekno kuota dan sebagainya. Akhirnya saya yakinkan, ini terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar jelas Pak. Terdengar Pak. Oke. Tapi screen layarnya masih belum ya? Belum bisa. Belum ya, oke ya, nggak apa-apa. Classroom. Dia bisa mengunggah dokumen, bisa menilai dokumen, bisa memberi tugas, bisa menilai tugas, bisa mengelompokkan kelas, bisa membagi-bagi kelas, bisa menjadwal ulang tes, bisa menjadwal ulang pertemuan, dan sebagainya. Jadi dia sama sekali tidak bisa mengoperasikan Microsoft Word. Oleh karena saya secara pribadi memang sangat senang sekali dengan adanya Classroom, walaupun pesaingnya saat ini juga banyak ya, seperti Office
365, kemudian macam-macam ya. Tetapi memang kenyataannya, setelah saya juga mengamati dari teman-teman itu tetap WA ya kayaknya. Mengapa demikian? Mengapa menggunakan WA? Kalau saya amati memang apa istilahnya? Guru pertama kurang-kurang tidak mau begitu repot. Lagi pesimis seperti tadi ya, tidak mau begitu repot. Kemudian yang kedua harus diakui bandwidthnya WA itu memang cepat ya, cepat. Tetapi kita tahu kan kelemahannya WA. WA tidak bisa mengelompokkan tugas-tugas, tidak bisa menilai, dan sekali lagi sering kehapus. Sering kehapus sehingga untuk melihat tugas kita harus melihat lagi, kemudian mengebak-ngebaki HP ya, HP Android kita juga mengebak-ngebaki. Saya kira itu saja untuk kendala-kendala yang ingin saya sampaikan. Dan banyak sekali kalau dari Bapak Ibu kendalanya luar biasa, tapi sekaligus saya merekomendasikan classroom ya kalau saya, karena kalau boleh dikatakan di sekolah kami agak kompak ya, semuanya seperti itu. Walaupun memang seperti yang kita ketahui, guru-guru matematika itu yang paling punya beban ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu punya beban. Kalau kita lihat, mohon maaf, guru-guru mapel yang lain yang tidak UNAS ya, walaupun tidak semuanya, hanya beberapa yang ya ngasih tugas itu aja, ngasih tugas, tidak pernah memberi materi. Lagi saya kira itu untuk materi kendala-kendala yang kedua. Kemudian materi yang kedua saat ini adalah pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan SAC Bapak Ibu. Saya ulangi, pembuatan media pembelajaran menggunakan SAC. Saya coba share lagi. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Ini Iya, yang apa? sudah. Yang apa? Yang kendala. Aplikasi LMS Kelas Maya. Iya. Ini ya hanya sekilas ya, aplikasi Kelas Maya. Kita tahu kan ada Classroom, Office 365, Edmodo, Psikologi dan sebagainya. Untuk penilaian juga kita tahu ada Google Form ya. Google Form ini yang paling laris, kemudian Office Form, Quizzes, Proof juga bagus sebenarnya, ada sertifikatnya. Kemudian chatting itu juga kita, ini nomor 1 tetap WA ya. Kemudian Telegram, cuman saya heran ya, Telegram kurang begitu populer untuk pembelajaran. Facebook Messenger, walaupun WA sekarang pun bisa untuk boleh dikatakan coba menjelajah alih multifungsi ya, tidak hanya sekedar chatting ya. Kemudian untuk rekam layar, kita tahu ada Bandicam, mungkin Bu Is pakai apa, saya tidak tahu, Pak Sina juga lain. Saya sendiri suka pakai Bandicam, ada Camtasia, ada OBS, ada PowerPoint juga Bapak Ibu. Ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kurang kita bahwa PowerPoint itu bisa untuk merekam layar. Kemudian untuk telekonferensi kita tahu ada telekonferensi, belum saya tulis tadi, kelupaan. Telekonferensi kita tahu ada seperti yang kita gunakan pakai Team, kemudian pakai apalagi ya, Google Meet ya. Google Meet, kemudian Zoom. Untuk kelebihan Google Meet itu yang saya ketahui tanpa diinstal, kalau di HP itu bisa kayaknya Google Meet. Tetapi kalau Zoom dan Team ya, itu kalau di HP memang harus diinstal ya, mau tidak mau ya. Tapi kalau tidak salah Google Meet itu harus diinstal. Untuk saya sendiri memang saya lebih suka pakai Zoom, itu pun bisa saya gunakan setelah ada bantuan kuota dari pemerintah, karena Zoom itu kan gratis ya. Gratis dalam arti mengambil kuota dari mengambil kuota dari 36 GB itu ya, untuk kuota belajar. Nah, saya kira itu. Kemudian saya akan mencoba menampilkan ini ya, SAC. Sudah kelihatan SAC-nya Bapak Ibu? Bu Indah, yang SAC ini, latihan SAC. Winda. Oh ya, kelihatan Pak. Ini cuma tertutup apa ya ini? Ya, SAC ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Media pembelajaran interaktif berbasis Android dengan SAC. Nah, ini saya tertarik sekali dengan
software ini karena kenapa? Satu, mirip PowerPoint ya. Mirip PowerPoint artinya apa? Bapak Ibu jika belajar ini, saya yakin tidak perlu waktu lama, 1 hari cukup, insya Allah bisa karena menu-menunya juga apa ya, familiar sekali ya, familiar sekali. Ini juga animasinya kan hampir sama ini. Tuh. Kemudian yang kedua itu bisa ke Android, sekali lagi bisa diekspor ke Android. Saya coba sedikit memperagakan ya. Yang pertama kita, ini saya sampai jam berapa Bu Endah? Sampai jam kurang jam 11 kurang seperempat ya. Halo Bu Endah? Iya Pak, Ya, jam oke. 10.45 ya. Jam 10.45. Oke, saya mencoba memperagakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bisa. Saya jujur ini baru tadi malam saya lihat dan saya tertarik karena tertarik ini. Pak, bisa Saya akan mencoba memperagakan ini. Jadi pertama new ya. Di sisi pojok ini kan ada smart, kemudian ada iPad, ada iPad Retina, dan semua kita pilih yang Android phone ya, karena banyak sekali yang ada. Dan kemudian ininya sebaiknya dipilih yang jangan terlalu tinggi. Nanti seperti yang kesalahan saya tadi itu adalah resolusinya terlalu tinggi. Kita pilih yang agak rendah ya. Tapi kayak ini contoh, karena ini contoh ya saya langsung submit. Nah, seperti ini. Kemudian start page itu adalah opening ya, opening. Kemudian ini materinya kita lewati yang openingnya. Kemudian yang ini kita pilih teksnya di sini persis seperti PowerPoint lah ya, persis seperti PowerPoint ya. Media, tinggal diklik, diperbesar. Nah, seperti ini, ketik misalnya media, hurufnya diperbesar. Ya. Kemudian setelah untuk misalnya ini katakanlah sudah jadi ya, ini sudah jadi, kita tinggal klik kanan, kemudian kita copy paste ya, klik kanan, copy, terus kemudian paste. Nah, maka ini jadi banyak sekali. Jadi ini lembar yang pertama setelah start page, kemudian yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting adalah mengasih tombol ya. Nah, untuk tombolnya Bapak Ibu bisa download di internet banyak sekali ya. Banyak sekali tombol-tombolnya, tinggal di apa namanya? di download ya. Nah, seperti ini. Tombol-tombolnya ini penting. Ini sekali lagi ini super cepat ya. Hanya sekilas. Nah, ini tombol-tombolnya. Kemudian bagaimana membuat tombol itu hidup? Kalau di PowerPoint seperti insert hyperlink ya Bapak Ibu. Insert hyperlink itu klik tombolnya, kemudian klik hotspot. Kemudian hotspot ini diperbesar. Kemudian ditumpuk di objek yang akan kita kasih link, persis seperti PowerPoint ya. Makanya saya tertarik sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kemudian klik, setelah itu klik interaction. Nah, baru belajar di malam lupa ya. Interaction. Di sini ada touch. Klik touch. Setelah klik touch, klik objek. Kemudian klik hotspot 1. Kemudian switch page. Nah, ini kita pilih halaman berapa yang kita tuju. Saya ulangi.
berapa yang kita tuju, mirip, bahkan boleh dikatakan sama dengan PowerPoint. Kita tinggal pilih misalnya halaman 4 lah, seperti itu. Klik 2 kali, muncul, kemudian submit. Jika tombol ini diklik, sekali lagi jika tombol diklik, maka dia akan menuju ke halaman yang keempat. Kita coba preview ya. Nah, ini langsung menuju ke halaman yang keempat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk pemakaian tombol, untuk background dan sebagainya, saya kira tidak jauh berbeda dengan PowerPoint ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, ini juga bisa untuk membuat soal interaktif Bapak Ibu. Pakai ini SAC ini. Jadi dalam media pembelajaran itu kan biasanya kan ada menu utama, ada pembukaan, kemudian ada materi, ada latihan, ada evaluasi. Itu bisa kita buat seperti PowerPoint persis. Plug. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana mengubah ini ke Android. Bagaimana mengubah ini ke Android. Itu caranya adalah, tapi sebelumnya di-save dulu ya. Ini di-save dulu. Ini tidak saya save karena hanya contoh. Klik output Bapak Ibu. Klik output. Nah, ini nama terserah ya. Nama terserah. Kemudian ini nama juga sebenarnya terserah. Kemudian versinya terserah ya, 23 atau berapa, 27 misalnya, maksimum 5 karakter. Kemudian ini dibiarkan, kemudian untuk icon itu maksudnya adalah ikon ketika tampil di HP itu seperti apa. Oleh karenanya kita harus membuat terlebih dahulu. Ukuran maksimumnya adalah 512 kali 512. Membuatnya pakai apa? Banyak sekali aplikasi grafis ya, yang paling sederhana ya Paint ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu lebih bagus ya pakai Photoshop atau mungkin Corel Draw ya, terserah. Atau susah-susah ya ambil aja di internet untuk icon ya. Cuman karena kalau ingin iconnya lebih lebih unik ya, tentunya kita bisa membuat sendiri. Kemudian klik. Nah, karena ini tidak bisa karena ikonnya belum saya pilih. Oke, saya pilih dulu, select ya ikon gini lah. Oke, seperti itu aja. Nah, ini kita submit, kasih nama ya, kasih nama saya 12 atau apalah, saya taruh di desktop. Oke, kita save. Kita save, kita tunggu prosesnya. Jadi nanti hasilnya adalah berupa APK ya, kita berupa APK. Ya sudah, kita lihat hasilnya. APK ini ya. Ini baru buka ya, ini harus dibuka di Android Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini file ini bisa dikirim ke teman, bahkan bisa dikirim ke Play Store ya mungkin ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk multimedia pembelajaran dengan SAC. Kemudian ada lagi pakai PowerPoint. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Apakah PowerPoint bisa dibuat untuk Android? Bisa dibuat aplikasi untuk Android? Maka jawabannya adalah bisa, Bapak Ibu. Bisa. Nah, caranya bagaimana? Kendalanya agak sedikit ribet, tidak seperti tadi. Pertama, kita harus menginstal ini Bapak Ibu, iSpring Suite ya, iSpring Suite. iSpring Suite. Bu Indah, kedengaran suara saya kok ada tulisan sinyalnya jelek ini? Kedengaran ya Bu Indah ya? Ribetnya itu yang pertama adalah
kita harus install iSpring Suite. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Ini misalnya sudah jadi ya, cuman ini kurang bagus kalau untuk tampilan Android karena tidak ada tombol-tombolnya ya. Itu caranya adalah kita publish. Oke, kita publish. Nah, kita publish dulu. Nah, kita publish, kita pilih yang HTML. Kita pilih yang HTML. Kita pilih yang HTML, kemudian kita publish. Ini proses. Jadi formatnya kok tidak langsung APK, Kak? Tidak bisa. Melalui apa ya, perantara yang namanya HTML5. HTML5. Kemudian setelah jadi ekspornya ke HTML5, itu kita transfer lagi ke APK. Ya, kita transfer lagi ke APK menggunakan apa namanya, web to apa ya Bapak Ibu, lupa saya. Sudah lama dulu web to, karena ribet ya, tidak begitu saya suka. Pertama tadi harus install iSpring Pro, kemudian setelah itu dari HTML ke APK menjadi oleh apa tadi, web to PPT apa, web to APK atau apa ya, saya lupa. Demikian Bapak Ibu, bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif PowerPoint yang bisa dikonversi menjadi APK sehingga bisa dijalankan di HP Android maupun iPhone. Dan PowerPoint ataupun tadi SA itu bisa input video ya dan sebagainya, tidak hanya seperti ini saja. Yang Bapak Ibu, karena waktunya masih ada, saya tambahi sedikit lagi. Untuk PowerPoint sendiri ya, kan kita tahu bahwa aplikasi pembuat video pembelajaran itu kan macam-macam Bapak Ibu. Bahkan menurut menurut saya secara pribadi itu malah lebih powerful yang pakai HP Bapak Ibu. Yang lebih powerful. Seperti kita lihat anak-anak kita itu pakai buat video itu kan wah bagus-bagus ternyata, transisinya dan sebagainya tidak ribet seperti di Premiere Pro. Kenapa? Karena instan ya. Jadi tinggal klik. Jadi di situ sudah tersedia seperti PowerPoint. Makanya videonya bagus-bagus. Ada di Android itu yang menurut saya paling bagus, namanya adalah KineMaster ya. KineMaster saya tidak akan memperagakannya di sini. Cuman Bapak Ibu yang betul-betul suka editing video itu, saran saya ya ini ya, Premiere Pro ya, agak susah. Kemudian yang kedua ini PowerPoint. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengkonversi PowerPoint ke video ya. Ada beberapa cara atau teknis ya. Yang pertama pakai iSpring Suite 9 ini, kemudian tanpa ini, yaitu dengan cara file ekspor. Saya ulangi, file ekspor, saya yakin Bapak Ibu banyak sudah tahu ya. Create video, agar supaya ukuran filenya tidak terlalu besar ya, ini kan 1080 ya, maka kita pilih yang kecil ya, 720 ini. Kemudian create video. Nah ini nanti jadi namanya, nah ini formatnya langsung MPEG kasih. Ini creating video. Nah, memang butuh waktu agak lama ya, tergantung komputer dan juga tergantung slide-nya. Semakin banyak slide ya semakin lama. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan merekam layar. Jadi Bapak Ibu menerangkan sambil merekam layar. Kalau tadi video tadi kan tanpa suara ya, jalan ada animasi dan sebagainya, jalan. Ya suara sebenarnya bisa ya kalau pakai cara tadi ya.
Cara yang berikutnya adalah kita pakai rekam layar. Rekam layarnya gimana? Lupa ya, udah lama enggak pakai PowerPoint rekam layar. Rekam layar PowerPoint-nya di mana? Oh, ini apa? Di menu insert Bapak Ibu, screen recording. Screen recording kita klik. Oke, kita klik, jangan pastikan ini ya audionya. Kemudian pointernya kita klik, select area. Select area. Nah, seperti ini. Full juga boleh, bagian juga boleh, klik. Kemudian ini, klik audio agar supaya suara kita bisa masuk, kemudian record pointer, kemudian record, kita rekam. Nah, silakan Bapak Ibu jalankan PowerPoint-nya. Bapak Ibu jalankan PowerPoint-nya, otomatis apa yang ada di layar ini akan terekam semua. Akan terekam semua. Dan kalau sudah selesai, tekan Ctrl Shift key ya, Bapak Ibu. Ctrl Shift key. Nah, bisa ya. Ya, demikian Bapak Ibu, ada 3 tadi ya kendala-kendala, walaupun sekilas-sekilas. Kemudian yang kedua tadi pakai SAC, kemudian yang ketiga PowerPoint untuk pembelajaran Android. Kemudian mungkin sedikit tambahan, saya juga mau sedikit cerita tentang pengalaman saya seperti Bu Is, cuman itu sudah zaman jadul ya, sudah lama sekali. Cuman bedanya Bu Is ketika course itu ya, judul saya itu adalah course of apa ya kalau tidak salah, utilizing of software development ya, selama 2 minggu. Pesertanya juga sama, cuman saya bedanya tidak online ya, tapi apa namanya, lawan katanya online apa ya, tatap muka ya, tatap muka. Pesertanya juga sama, ada yang dari Thailand, Singapura dan sebagainya dan lebih. Tentunya itu membutuhkan apa ya, pengalaman yang sangat berharga. Dan saya kira beberapa teman saya yang seperti saya ketahui juga pernah ya, seperti Bu pernah ya, Bu Endah, kemudian Bu siapa yang bimbang sih, Bu Dian juga pernah kalau tidak salah. Itu juga mereka juga pernah mengikuti yang mungkin yang mirip-mirip seperti itu ya. Jadi semua pembelajarannya memang pakai bahasa Inggris, termasuk dosennya. Kemudian teman kita satu kamar juga bukan orang Indonesia dulu. Kebetulan saya dulu sama orang Kamboja, bahasa Inggrisnya bagus sekali, orang Kamboja, karena beliau merangkap dosen kalau tidak salah dulu. Orang Kamboja, bahasa Inggrisnya luar biasa bagus. Saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya saya agak cepat ya, terlalu cepat karena ingin saya sampaikan. Apabila apa yang saya sampaikan itu terlalu menggurui Bapak. Terakhir, selamat berkarya, selamat Hari Guru. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kesehatan dan supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duron yang telah menyampaikan materinya tentang kendala-kendala yang dihadapi kita pada saat pembelajaran PJJ, dan menyampaikan ada alternatif media pembelajaran yang interaktif yaitu SAC. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari awal tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya untuk sesi tanya jawab ini Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom chat. Ternyata ini di kolom chat masih kosong,
Kemudian dicek ternyata memang Bapak Ibu sebagian besar itu masuk sebagai guest ya, sebagai tamu. Jadi tidak bisa muncul menu chatnya. Sehingga di sini dipersilakan untuk waktu 15 ini kita manfaatkan untuk tanya jawab dan sharing atau Bapak Ibu memberi masukan, saran atau apa. Silakan jika ada Bapak Ibu ingin bertanya, sharing atau memberi masukan, silakan klik raise hand-nya ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang materi pada hari ini, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sharing dengan pemateri Bu Isti ya. Bu Isti, bagaimana Ibu Isti itu bisa gitu ya, bisa sampai mungkin motivasi yang terbesar dari Bu Isti untuk bisa mengikuti berbagai macam event-event gitu ya, event-event atau kegiatan di bidang pendidikan. Itu motivasi terbesarnya apa, Bu? Mungkin bisa Ibu Isti ceritakan di sini. Siapa tahu bisa memotivasi Bapak Ibu peserta simetri kali ini. Monggo Ibu, sambil menunggu peserta lain jika ada yang bertanya. Bu, apa ya Bu motivasinya? Kalau saya sendiri, Bu, prinsip saya itu gini, selama saya mampu ya, saya akan berusaha menjalani. Kalau ada kesempatan ya, mengapa nggak dicoba gitu. Jadi sekiranya ada event apa, kok saya lihat waktu sepertinya bisa diikuti, kemudian pekerjaan kira-kira yang pekerjaan dari sekolah bisa diselesaikan sebelum hari itu, ya insya Allah saya ikuti. Tapi kalau memang saya rasa sudah di luar kemampuan saya, tidak mampu ya tidak saya paksakan juga. Mungkin lain waktu ada kesempatan yang sama, mikirnya gitu. Begitu, jadi mengukur diri kita dulu gitu, bisa mampu atau enggak ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi yang Bu Isti informasikan dan seleksi Sehakim itu, mengikuti Sehakim kayaknya memang apalagi dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, kadang kita ngelokro dulu, waduh bahasa Inggris saja kita belum begitu. Di sisi lain kan kita merasa tertantang gitu. Jadi di dalamnya itu ada apa dan seperti apa, itu kan suatu tanda tanya sih. Terus ya kalau enggak dicoba gimana bisa tahu. Akhirnya ya sudahlah dicoba, barangkali masuk, kalau enggak masuk ya tahun depan mungkin kalau ada bisa coba lagi. Ya mungkin salah satunya kemauan gitu ya, kemauan sama niat yang keras gitu ya. Coba sebisanya gitu ya. Gitu Bu. Untuk ini Pak, mungkin dari Pak Duron ya, pada Pak Duron mungkin. Sambil menunggu ini sepertinya belum ada dari Bapak Ibu peserta simetri ini yang mau yang mengangkat tangannya, ini sepertinya kok belum ada ini, atau terkendala sinyal ya. Saya itu berapa kali ini tadi lost sinyal terus ini. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, ada Pak Duron ya, Pak Duron. Tadi kan mungkin yang disampaikan Pak Duron itu kendala-kendala yang kita hadapi mungkin umumnya ya pada saat pembelajaran jarak jauh itu ya. Kalau menurut Pak Duron itu bagaimana cara mengatasinya secara umum gitu. Menurut Pak Duron itu bagaimana? Selain tadi mungkin membuat sesuatu yang menarik gitu ya Pak, melalui memakai media pembelajaran mungkin yang menarik untuk siswa, sehingga siswa juga tanpa harus dioprek-opreki, ayo masuk kelas, ikut dan sebagainya gitu. Mungkin ada yang lain Pak. Enggak Pak Duron, dari pengalamannya Pak Duron sendiri.
Terus terang Oke. masalahnya seperti Oke, Oke, terima monggo. kasih. Sekolah memang punya keunikan sendiri ya, walaupun secara umum tidak bisa. Cuman yang paling penting menurut saya itu adalah meyakinkan diri kita dan teman-teman kita bahwa kita bisa melaksanakan dengan baik. Kita bisa, itu yang penting. Karena harus kita akui setiap orang, mungkin bukan setiap ya, hampir kebanyakan orang dan hampir kebanyakan guru itu nilai yang kepenak, itu intinya seperti itu, tidak mau repot. Nah, kata kuncinya tidak mau repot, itu kebanyakan guru seperti itu. Ngapain toh repot-repot? Nah, itu kelemahan PNS kan seperti itu. PNS yang sruwegep gawe reko-reko mulang tenanan karo PNS yang bolos terus agar kurang tugas buat anu ora, itu ya gajinya sama. Itu kelemahan yang kita alami. Maka penggajian wacananya dulu itu kan ada yang namanya itu ya, ada bertingkat ya, sesuai prestasi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, meyakinkan siswa dan orang tua, itu yang terpenting ya, komunikasi dengan orang tua bahwa tolong anak-anaknya diingatkan jam belajarnya seperti apa. Dan kalau di sekolah kami itu jadwalnya tidak seperti di BUIS ya. Kalau di BUIS Istifaiyah itu kan jadwal pembelajarannya misalnya matematika kelas 8 semua. Kalau di kelas kami tidak. Seperti mengajarnya di seperti jam pertama kedua, misalnya kelas 7A, nanti jam 3 4 kelas 8B, kelas 7B seperti itu. Ya, ada mengajarnya banyak Pak nek gitu ya. Berarti masih tetap sesuai jam mengajarnya. Iya. Cuman ya, tidak kan sebanyak yang kelas kemarin. Semuanya terus kelas 8 ada semuanya. Plus minusnya. Ada. Memang guru agak repot karena pasti dijamin tiap hari mengajar kecuali hari Rabu. Kecuali hari Rabu. Itu memang. Kemudian cara mengatasinya lagi adalah ini yang terpenting untuk memaksimalkan kuota internet itu, karena banyak sekali siswa-siswa yang kurang tahu atau kurang bisa memanfaatkan kuota belajar. Kuota belajar yang berapa tadi? Nah, kalau tidak salah 40 GB kan eman-eman ya. Bisa untuk akses rumah belajar, bisa akses untuk pokoknya banyak sekali sebenarnya kalau mau. Aplikasi-aplikasi yang gratis itu kan banyak sebenarnya. Cuman kendalanya memang tidak semua siswa punya motivasi. Jadi intinya itu bagaimana menumbuhkan motivasi yang kuat agar belajar dengan sebaik-baiknya. Itu katanya membangkitkan motivasi itu yang luar biasa. Mungkin nasional kita punya apa ya? Punya trik lain ya, selain yang saya sampaikan. Untuk urun rebut, sekali lagi saya bukan menggurui Bapak Ibu ya. Ini hanya pengalaman saya. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih tahu bagaimana yang tersebut. Terima kasih. Udah. Oh ya, terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi tadi ya untuk kendala-kendala yang dihadapi itu salah satunya gitu ya, kita sebagai guru harus siap dulu gitu ya Pak. Kemudian mungkin komunikasi dengan orang tua juga memang betul-betul perlu gitu ya. Karena memang 100% full itu mereka semua di rumah. Jadi kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua juga kita akan kerepotan. Anaknya di rumah dibiarkan sepertinya pegang HP, katanya ikut pelajaran tapi main game gitu ya Pak. Kemudian seperti itu. Orang tua iya, bercerita, loh anak saya itu ngetulek di depan HP loh Bu seharian, ternyata tugasnya tidak dikumpulkan. Iya betul. Yang lain. Nah, ini mungkin problem yang umum sekali ya, yang kita hadapi di masa PJJ ini. Kemudian tadi memaksimalkan kuota internet meskipun kita sudah diberi dari pemerintah ya, tetapi memang terbatas gitu ya Pak ya, terbatas. Kemudian menumbuhkan motivasi yang kuat untuk siswa. Ini mungkin bisa sharing juga ini Pak. Bagaimana menumbuhkan motivasi yang kuat untuk siswa untuk ikut belajar waktu masa PJJ ini. Untuk absen saja itu ya, di sekolah saya sulit sekali. Padahal kan tinggal klik ngisi nama sudah, ngisi absen saja itu harus dioprak-oprak. Wali kelasnya harus ngoprai dan mengingatkan tiap hari seperti itu. Apalagi mengumpulkan tugas itu paling tidak satu kelas itu
dari 32 hanya 10, 12. Mungkin ya ya itu yang dihadapi mungkin ya hampir sama nggih mungkin dengan Bapak Ibu Iya, semua memang di sini nggih. dia pembelajaran itu kan hanya alat ya, sebuah alat. Cuman Iya. saat ini sebagai alat utama, padahal itu kan alat pendamping. Ya mau tidak mau terus tidak bisa apa ya maksimal lah. Tetapi ya kita berusaha semampu kita. Intinya seperti itu. Iya Pak. Betul. Kemudian dari materi Bu Isti dan Pak Duron itu kan sangat menarik sekali. Mungkin perlu mungkin saya mewakili dari beberapa Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin perlu adanya suatu pelatihan khusus ya, waktu khusus untuk membahas, misalnya tadi dari Bu Isti menyampaikan ada berapa 5 atau ya Bu? Banyak sekali 5 ya. materi, banyak sekali itu mungkin kita kupas satu persatu. Kemudian Pak Duron juga dengan SAC-nya, kemudian PowerPoint itu kan memang sudah familiar ya Pak, tetapi kita memang benar belum tahu betul ternyata PowerPoint itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dengan PPT gitu. Nah itu mungkin Pak Sinan mungkin ini, monggo bergabung Pak Sinan. Kita agendakan pelatihan ini di lain waktu atau bagaimana? Pak Sinan, halo Pak Sinan. Halo, Bu Endah masih di sini. Nggih, itu gimana Pak? Ya, kalau ini, nanti minatnya banyak bisa kita anggaran, Bu. Ya, kayaknya ini kan begitu menarik sekali materi pada hari ini, terutama memang dalam masa-masa ini PJJ ini. Ada Mungkin Pak, yang bertanya mungkin senior Pak Edi itu kelihatan. Pak Edi, monggo Pak iya, Edi. Pak Edi. Senior Pak Edi, senior, halo Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Endah, Pak Duron. Ya. Bu Endah, ini mau saya tanya sama Pak Duron dan Bu Isti. Oke, persilakan Pak. Oke, monggo. Kan anak-anak sudah bosan dengan PJJ Bu ya, yang model-model aplikasi semacam itu. Adakah aplikasi atau apa yang berbentuk game selain untuk penilaian, tapi dalam pembelajaran punya game sesuai dengan kebutuhan anak sekarang kan punya game. Akan belajarnya itu beramu seperti game. Seperti misalkan ataukah kalau tidak game adalah seperti dalam bentuk apa ya aplikasi atau apa yang berupa isi materi, sehingga di situ dia tertarik mengikuti seri berikutnya seperti dalam sinetron itu kan kalau sudah suka kan akan mengikuti berikutnya, kalau tidak mengikuti akan merasa kehilangan. Nah, adakah suatu aplikasi atau apa yang intinya adalah seperti itu, seperti supaya anak-anak tertarik dalam pelajaran matematika? Itu Bu Endah yang Oh ya, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Di sini tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa boleh ditujukan ke Bu Isti atau Pak Duran monggo ini bahwa adakah suatu aplikasi yang berbentuk games atau apa gitu ya yang sesuai dengan kebutuhan anak pada masa sekarang ini gitu Pak Edi Nggih. Silakan Pak Duran atau Bu Isti dulu yang mau menjawab. Oke, saya coba jawab. Sebenarnya tadi Bu Isti banyak sekali ya website, cuman bukan aplikasi ya. Tapi kalau aplikasi untuk salah satu contoh untuk soal itu kan ada yang namanya Quizzes ya. Quizzes itu kan apa ya, formatnya, modelnya itu kan seperti permainan. Kemudian Kahoot juga. Saya yakin Pak Edi sudah tahu. Tetapi kelebihan dari Quizzes itu kan kita bisa mengambil soal dari orang lain. Kita bisa mengambil soal dari orang lain. Itu aplikasi yang apa ya, tinggal ngambil. Kemudian kalau kita mau buat aplikasi sendiri, yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya bisa Pak Edi. PowerPoint kita buat apa ya, gambar-gambarnya kita download di internet. Bapak itu bisa download yang format-format game. Nanti backgroundnya seperti background game, tombol-tombolnya seperti tombol game, kemudian animasinya kita pilih yang seperti game. Itu banyak sekali di internet. Kita masukkan di PowerPoint. Kemudian kita ekspor ke Excel bisa atau ke APK juga bisa. Kemudian SAC juga lebih powerful lagi. Jadi mirip seperti game ya, bisa. Kemudian ada lagi aplikasi yang bagus dulu, nama yang dulu saya gemari, cuman saya sekarang agak punah.
namanya Adobe Flash ya Bapak Ibu. Itu juga powerful sekali, cuman susah. Karena Adobe Flash itu harus pakai script ya, pakai coding istilahnya. Walaupun tidak sesulit coding-coding yang pengembangan software yang lain, tetapi bagaimanapun juga kalau sudah mikir coding dan sebagainya itu butuh waktu lama, butuh persiapan lama, dan juga butuh belajar yang lama. Dulu teman Pak Eko itu pernah meminta saya, Pak itu teman-teman tolong diajari Adobe Flash Pak, itu dulu pernah ngomong seperti itu. Cuman saya agak menyaksikan karena kalau memperdalam Flash itu harus apa ya? Menurut saya telaten, tidak semudah PowerPoint. Kalau PowerPoint tinggal lihat, orang lihat bisa. Tapi sudah Flash itu mikirnya harus pakai script. Ketika kita nge-link ke file yang lain, kita nge-link ke slide yang lain, kita harus pakai script. Harus diklik dulu, kemudian ditulis scriptnya on, press, release to, wah ribet banget. Ya seperti itu. Dulu itu powerful sekali. Saya kira itu banyak sekali Pak Edi ya. Mungkin Bu Is bisa menambahkan. Ya, sependapat dengan Pak Duran. Sebenarnya hampir semua software multimedia itu bisa digunakan untuk game ya Pak ya. Tinggal ya sebenarnya kita harus meluangkan waktu mengemas mata pelajaran tadi menjadi berseri dalam setiap tampilan itu tadi. Itu Pak. Secara umum hampir semua software multimedia itu bisa digunakan. Oh, nah begitu Pak Edi, jadi memang ada ya ternyata hampir semua itu bisa dibuat media game, hanya nanti tinggal kita mengemasnya begitu ya. Ya, bahkan Excel Bagaimana, pun Pak Edi? itu juga bisa Bu. Oh, Excel juga bisa ya Bu ya. Makasih Bagaimana, Bu Pak Edi, Edi? dan bagaimana? Makasih Bu untuk penjelasannya dan background. Maksud saya gini, kalau memang ada pakar-pakar kita yang pintar, bagaimana kalau MGMP kita misalkan membuat salah satu yang berseri tersebut nanti bisa disaksikan oleh semua siswa di Jepara, sehingga anak-anak kita tumbuh dan berkembangnya dengan belajar berdasarkan game, sehingga nantinya walaupun tidak COVID, misalkan diagendakan sebulan sekali atau tiap apa hari Rabu atau apa ada istilahnya apa ya, game matematik berupa pembelajaran. Kalau penilaian sih memang sudah banyak yang kita gunakan untuk bentuk game, tapi serial matematik yang berbentuk berisi materi, Bu. Gitu. Serial. Sinetron Pak ya. Ya, seperti serial lah, serial tiap hari Rabu atau hari apa, ataukah ditayangkan tidak pada jam pembelajaran. Kalau pembelajaran kan tumbuhan dengan materi yang lain di sore hari atau malam hari atau apa, sehingga nanti MGMP tidak tayang hari efektif, tapi mungkin bisa diikuti oleh anak-anak, tidak hanya melihat TV, sinetron dan sebagainya, tapi melihat pembelajaran yang berbasis game atau berbasis sinetron tersebut, Bu. Itu mungkin. Oh iya. Oke. Oh ya, terima kasih. Masukannya baik sekali Pak Edi. Jadi ini ya, apa namanya, MGMP itu membuat materi yang berseri begitu ya Pak, yang nanti bisa diikuti oleh anak-anak tanpa mengenal waktu gitu ya Pak. Bisa dilihat malam, siang atau mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan menurut SGP dan akan diagendakan di programnya MGMP Pak. Pak Zinan mungkin bisa menanggapi. Monggo Pak Zin. Halo Pak Zin. Karena programnya ini bagus sekali Pak. Jadi anak-anak juga tidak. Monggo. Ya. Tadi tanggapannya dari Pak Edi yang masukannya tentang dari MGMP itu membuat semacam materi yang berseri gitu, yang berkelanjutan, nanti bisa diakses oleh anak tanpa melihat waktunya gitu, waktu kapan saja dia bisa mengakses. Bagaimana Pak menurut dengan? Halo Bu Endah, dengar Ya. suara saya? Iya, iya dengar Pak. Iya, usulnya Pak Edi sangat bagus ya Pak. Dengar ya Pak? Iya, Usulnya iya, sangat bagus tapi juga sekaligus sangat berat Pak. ya. Halo? Perlu
itu perlu banyak memang dukungan hal-hal ini, yang Pak. bagus itu ya perlu banyak dukungan dan perlu banyak orang juga. Jadi kalau apalagi dengan melihat materi matematika yang begitu banyak, saya kira untuk mewujudkan hal yang seperti itu butuh waktu yang tidak sebentar ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti itu dikemas sebagai sebuah pelatihan yang langsung memproduksi itu dan bisa dibagi-bagi langsung ke peserta itu sangat mungkin. Tapi saya kira itu proyek jangka lama Pak. Untuk jangka sebentar mungkin bisa, tapi produknya mungkin sangat terbatas. Tapi coba nanti kita godok lagi Pak ya di MGMP nanti speknya bagaimana formatnya nanti. Begitu Bu Endah. Oke. Oke, jadi begitu Pak Edi ya kita kita agendakan, kita program jangka panjang karena ini memang baik sekali usulannya ya dari Pak Edi. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Sinan juga betul sekali, perlu banyak dukungan dan banyak orang, dan yang pasti itu waktunya agak lama. Begitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan, saran, atau sharing saja, Pak Ibu? Kalau misalnya Ada doorpress Bu Endah, jangan ada lupa lagi. diingatkan ada Oh iya doorpress. betul. Karena simetri kali ini adalah launching perdana, ya, maka akan dari MGMP akan memberikan penghargaan berupa doorpress kepada peserta simetri kali ini yang hadir ya, yang pasti yang hadir di sini yang beruntung. Nah, yang beruntung nanti akan dihubungi oleh penyelenggara. Ada lagi enggak ya kira-kira yang akan memberikan Tekniknya pertanyaan atau bagaimana? sharing? Teknik doorpress-nya bagaimana? Yang jelas yang bertanya itu Pak. Tadi yang bertanya sudah pasti itu Pak. Jadi di sini kita sediakan 4 doorpress. 4 doorpress. Ini tadi baru 1 ya Pak Edi. Selamat Pak Edi mendapat doorpress dari Beda motor Pak Edi, beda motor. Iya, siap, Untuk Pak. bentuknya nanti diinformasikan Japri Pak. Nanti akan dijawab oleh panitia Pak Edi. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang akan memberikan satu saran masukan demi kebaikan dan kembangan MGMP matematika kita. Ini siapa yang mau doorpress? Siapa yang mau doorpress? Bagi-bagi doorpress ini. Kayaknya tidak pada ini Pak, pada minat doorpress Pak. Ini sepertinya. Memang harus kita akui guru matematika itu kebanyakan pendiam. Kalau kita lihat di grup WA sendiri itu kan hanya orangnya itu saja ya. Memang ya memang seperti itu. Diam adalah emas Pak Turan. Diam adalah emas. Ya, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11.10. Di paling tidak kita sudah agak molor sedikit ya 10 menit ya Pak ya. Bagaimana kalau acara pada pagi hari ini kita akan akhiri, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya atau sharing lagi Pak? Ini adalah sebagai ajang silaturahim kita juga ya, karena memang lagi masa pandemi, kita tidak bisa berkumpul mengadakan suatu acara. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Sinan bahwa nanti simetri akan dilaksanakan 2 bulan sekali. Ini sebagai ajang silaturahim dan juga nanti untuk narasumbernya juga akan bergantian gitu ya, digilir Bapak. Di awal memang gimana Pak? Sebelum diakhiri foto dulu Bu Endah. Oh betul ya. semua sudah kamera. Kan saya tutup dulu ya Pak ya.
Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat hari ini dan dapat kita aplikasikan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Mari saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Alhamdulillah. Saya selaku Mbak acara, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kita ada sesi foto bersama di akhir acara ini. Silakan yang belum dibuka videonya atau kameranya, kita akan foto bersama dulu. Bu Arisa tidak kelihatan ini Bu Arisa. Silakan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera atau videonya, kita akan berfoto bersama dulu. Bu Arisa Basenti. Mungkin ya, sudah Pak Sip. Bu Leni tidak kelihatan itu Bu Leni. Sudah. Oh, sudah. Terima kasih semua. Sudah kelihatan. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di simetri yang kedua ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.